tergiur dengan aplikasi TikTok. Muda ini sepenuhnya adalah kesalahan TikTok. Media sosial TikTok semakin dekat. TikTok atas tuduhan telah bahayakan anak. Kebijakan pemerintah yang menutup fitur TikTok. Kalian semua sadar nggak sih, kalau kita itu nggak bisa lagi lepas dari namanya sosial media. Dari bangun tidur, terus tidur lagi, kayak sosial media itu udah jadi bagian dari hidup kita. Salah satu platform media sosial yang paling populer pada saat ini adalah TikTok. Di Indonesia sendiri, TikTok berkembang sangat pesat. Namun di balik perkembangan yang begitu pesat, menurut gue pribadi TikTok ini banyak ngasih pengaruh buruk ya. Kayaknya gue gak perlu bahas panjang-panjang soal apa itu aplikasi TikTok, karena gue yakin lo sendiri pasti juga salah satu pengguna aplikasi TikTok. Nah, disclaimer juga nih, karena video ini batas durasinya hanya 5 menit, gue bakal bahas video ini secara singkat. Nah, tanpa basa-basi lagi, gue bakal masuk kepada pembahasan ya, yaitu permasalahan yang muncul akibat aplikasi TikTok ini. Pertama itu, gue bakal ngeliatin seberapa liar perkembangan aplikasi TikTok ini sendiri. Mulai dari regulasinya yang gak ketat, terus juga algoritmanya tuh yang cenderung mempromosikan konten viral tanpa memperhatikan kualitas kontennya. Di sini kalian bisa melihat konten-konten seperti joget-joget gak jelas, konten lip sync dengan makeup yang gak jelas, menjadi salah satu konten yang cukup viral dan gampang naik. Kemudian juga ada konten-konten dewasa lainnya yang menurut gue pribadi sebagian penikmatnya adalah anak-anak di bawah umur. Kalian bisa lihat dari komentarnya, rata-rata orang berkomentar di sini adalah anak-anak sekolahan yang masih di bawah umur. Nah, selain dari itu, lu inget nggak kampanye kemarin? TikTok itu dijadiin sebagai alat untuk menggiring opini, terus kampanye-kampanye yang nggak sehat yang mempengaruhi pandangan politik. Kedua kubu politik tuh saling ngejelek-jelekin satu sama lain, ngebuka-ngebuka aib yang menurut gue nggak seharusnya kayak gitu ya. Dan juga kemarin TikTok itu sempat menghebohkan karena dianggap mengancam UMKM karena dia tuh berani ngasih diskonan besar-besaran. Walaupun sekarang dia udah balik dengan berafiliasi sama Tokopedia ya, tapi menurut gue tetap aja sih masih rugiin para UMKM. Selanjutnya kita memasuki babak kedua, yaitu dampak internal dari TikTok. Nah, udah banyak penelitian tentang hubungan aplikasi TikTok dengan kesehatan mental. Kurang lebih kayak penelitian ini ngasih tahu kalau rata-rata remaja yang sering menggunakan aplikasi TikTok itu cenderung gampang mengalami stres, susah fokus, insecure, terus juga kurangnya kepercayaan diri mereka. Kemudian juga beberapa penelitian nunjukin kalau mereka yang sering nonton video pendek ngebikin mereka jadi males untuk ngelakuin hal yang panjang ataupun berproses. Mereka cenderung lebih suka menerima informasi yang cepat. Ya, gue juga terkadang terbantu akan hal itu. Tapi coba deh lo ingat, setelah lo scroll TikTok selama 1-2 jam, mungkin lo udah nge-scroll hampir ratusan video. Tapi dari ratusan video yang udah lo scroll, paling lo cuma inget 3-5 video doang, yang menandakan kalau otak lo itu udah overload information. Dan juga lo pasti sering kan ngeliat konten-konten tentang standar hubungan yang gak masuk akal dan gak realistis. Konten-konten tadi itu banyak ngasih pengaruh yang buruk, mulai dari bikin orang makin gak pede, orang makin insecure, bahkan sampai ada yang cerai, yang padahal standar itu ditujukan untuk bagaimana kita memahami pasangan satu sama lain, bukan menimbulkan ekspektasi tidak realistis yang pada akhirnya membebani hubungan. Mungkin segitu doang yang dapat gue sampein. Pada akhirnya, yang membuat TikTok berbahaya bukanlah aplikasinya, melainkan bagaimana kita menggunakannya. Jika kita bijak dalam memanfaatkan media sosial, maka kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Ingat, media sosial adalah alat dan kitalah yang memegang kendali. TikTok adalah hiburan, bukan pedoman hidup.